Selamat bertemu kembali teman-teman mahasiswa Akademi Keuangan Perbankan Gemis Tahunan semester 3 yang mengontrak mata kuliah Keuangan Negara. Baiklah, kita akan masuk ke materi mengenai barang swasta atau private dan barang public. Jadi dalam dunia ini kita mengenal adanya barang swasta dan barang public atau private goods, barang swasta dan barang public. Barang swasta atau private goods adalah barang yang dihasilkan dengan alokasi sumber daya swasta dan tidak dapat diperoleh tanpa pengorbanan, atau rival goods. Jadi untuk mendapatkannya kita harus ada semacam pengorbanan, ya, baik melalui transaksi ekonomi dan lain-lainnya. Kemudian yang berikutnya ada barang publik. Barang publik ini adalah barang yang dihasilkan dengan atau tanpa alokasi sumber daya dan dapat diperoleh tanpa pengorbanan. Nah, barang publik mempunyai dua karakteristik, yaitu non-rival dan eksklusif, ya. Jadi bagaimana? Nanti kita lihat penjelasan selanjutnya. Pada penjelasan sebelumnya kita sudah melihatkan karakteristik dari barang publik, ya. Ada rivalry, ada excludability, ada rivalry, persaingan, kemudian ada excludability atau pengkhususan, unik. Nah, dalam rivalry atau persaingan itu tingkat persaingan antar individu untuk memperoleh manfaat dari suatu barang. Jadi ada rival persaingan, ada non-rival persaingan. Kemudian ke excludability atau pengkhususan. Jadi tingkat persaingan ini bagi individu dalam memanfaatkan suatu barang. Jadi excludable dapat dikhususkan, non-excludable tidak dapat dikhususkan. Penjelasan tentang rival dan excludable. Jadi manfaat atas konsumsi suatu barang berkurang bila dikonsumsi beberapa individu, ya. Manfaat atas konsumsi suatu barang berkurang bila dikonsumsi beberapa individu. Kemudian non-rival, manfaat atas konsumsi suatu barang tidak berkurang walaupun dikonsumsi beberapa individu. Yang berikutnya adalah excludable. Proses konsumsi maupun pemanfaatan suatu barang dapat dikhususkan bagi individu. Yang berikutnya adalah non-excludable. Proses konsumsi pemanfaatan suatu barang tidak dapat dikhususkan bagi individu. Nah, dari penjelasan sebelumnya kita dapat melihat bagaimana irisan-irisannya seperti ini, ya. Jadi bagaimana kemudian pertama excludable dan rival itu akan terdapat dalam barang swasta atau private goods. Sementara untuk non-rival excludable terjadi adalah barang semi swasta atau club goods. Kemudian antara non-excludable dengan rival itu akan menciptakan barang semi public, common goods, common pool, resource. Kemudian antara non-excludable dengan non-rival itu akan menjadi sebuah barang publik. Jadi dengan penjelasan ini kita bisa melihat bagaimana perbedaan antara barang swasta dengan barang publik. Baik, kita akan melihat klasifikasi barang publik, ya. Klasifikasi barang publik kita lihat di sini dari tabel ini ada tingkat eksklusif, tinggi, dan rendah. Nah, tingkat eksklusif tinggi, tingkat rivalry rendah, misalnya seperti internet, telepon seluler, jalan bebas hambatan. Nah, kalau untuk tingkat eksklusif rendah dan rendah itu adalah tingkat eksklusif rendah, tingkat rivalry rendah, penggunaan udara, radio, sistem pertahanan, dan jalan raya. Kemudian irisan antara
tinggi dengan tingkat arsip tinggi, tingkat repair tinggi, misalnya seperti lapangan golf, kabel TV, dan hal yang sifatnya mewah. Kemudian irisan antara tingkat eksklusif rendah dan tingkat repair tinggi, ya, itu akan kita lihat seperti dalam jalan raya tol yang di Jakarta, kemudian tempat parkir di pertokoan yang merupakan kompleks elit, ya, itu masuk di sini, ya, tingkat repair tinggi sementara tingkat eksklusif rendah. Nah, pada gambar ini, pada konten ini kita bisa melihat bagaimana barang-barang publik, barang privat, ya, tumbuh dari produk dan komoditis, ya. Kalau public goods itu adalah misalnya hukum, hankam, habis negara dan sebagainya. Sementara yang di tengah ini adalah dia bisa condong ke public goods atau ke private goods. Ada pendidikan, rumah sakit, transportasi, energi listrik, telekomunikasi dan sebagainya. Nah, sementara private goods murni yaitu sepatu, pakaian, makanan dan sebagainya yang harus kita peroleh dengan sebuah pengorbanan. Kita akan melihat sekarang bagaimana barang pribadi dengan barang publik, ya. Barang pribadi itu sifatnya langka, barang publik sumber milik bersama itu adalah bebas. Jadi kita lihat bagaimana perbedaan kesamaan berikut. Untuk barang pribadi itu ada kepemilikan hak milik, kemudian jumlahnya terbatas, ya. Nah, kalau di barang pribadi ada kepemilikan hak milik, sementara di barang publik tidak ada kepemilikan milik semua orang. Kemudian yang kedua, jumlah terbatas untuk barang pribadi, sementara untuk barang publik dia jumlah tidak terbatas. Kemudian dibutuhkan pengorbanan untuk memilikinya untuk barang publik, sementara untuk barang dibutuhkan pengorbanan untuk memilikinya untuk barang pribadi, sementara untuk barang publik itu gratis. Kemudian yang perbedaan berikutnya adalah ada kelembagaan atau pasar yang menyeimbangkan permintaan dan persediaan dengan harga sebagai indikator penyimbang. Jadi di sini kalau dalam ilmu ekonomi ada hukum permintaan dan penawaran. Jadi itu tercipta pasar. Orang membeli barang tersebut. Yang keempat, di barang publik perbedaannya tidak ada pasar yang menyeimbangkan permintaan dan persediaan, sehingga permintaan persediaan terjadi kondisi daya dukung, daya asimilasi, daya memperbaharui dilampaui sehingga menimbulkan pencemaran, kerusakan lingkungan. Nah, nanti berikutnya kita akan melihat adanya kerusakan itu akan menyebabkan eksternalitas. Penjelasan tentang arrival dan excludable. Jadi manfaat atas konsumsi suatu barang berkurang bila dikonsumsi beberapa individu, ya. Manfaat atas konsumsi suatu barang berkurang bila dikonsumsi beberapa individu. Kemudian non-rival, manfaat atas konsumsi suatu barang tidak berkurang walaupun dikonsumsi beberapa individu. Yang berikutnya adalah excludable. Proses konsumsi maupun pemanfaatan suatu barang dapat dikhususkan bagi individu. Yang berikutnya adalah non-excludable. Proses konsumsi pemanfaatan suatu barang tidak dapat dikhususkan bagi individu. Masih dengan kebutuhan publik, pengadaan barang publik dapat dilakukan oleh pemerintah atau perusahaan. Sifat-sifat barang publik. Yang pertama, tidak eksklusif. Pemilik barang tidak bisa mencegah seseorang untuk menggunakan barang tersebut. Pengguna barang tidak bisa dipaksa untuk membayar. Misalnya, Taman Monas, jalan raya, masjid. Jadi itu kalau kita masuk ke Monas itu, kita bisa juga masuk, bisa juga tidak, ya, karena kita harus membayar. Kemudian yang kedua, tidak ada persaingan dalam penggunaan barang publik. Penggunaan barang publik oleh seseorang tidak menyebabkan kepuasan orang lain untuk menggunakan barang tersebut menjadi berkurang. Contoh, kepuasan seseorang yang menghirup udara segar di taman kota tidak berkurang karena adanya orang lain yang melakukan hal yang sama. Atau misalnya orang yang menikmati matahari pagi, misalnya saya berjemur, tidak mungkin yang lain itu akan berkurang kenikmatannya ketika akan
berjemur di matahari pagi. Baik, kita lanjutkan. Kebutuhan barang pabrik. Jadi terdapat barang pabrik yang tidak eksklusif, unik, tetapi kepuasan penggunaannya akan turun karena banyaknya pengguna pada suatu waktu tertentu. Misalnya, karena banyaknya mobil yang menggunakan jalan raya sehingga terjadi macet. Jadi dalam hal ini, walaupun penggunanya tidak dipungut bayaran, namun kepuasan pengguna menjadi berkurang karena dia akan mengalami rasa tidak nyaman karena jalan raya dalam keadaan macet yang biasanya bisa ditempuh dalam waktu yang cepat. Karena kemacetan akan menyebabkan dia akan tidak efektif dalam menggunakan jalan tersebut. Sebaliknya, terdapat juga barang publik yang eksklusif, namun tidak ada persaingan bagi penggunanya ya. Misalnya, penggunaan internet dan fasilitas telekomunikasi. Untuk menggunakan barang tersebut tidak gratis. Ya, gratis, namun seorang pengguna tidak terganggu, ya. Tidak terganggu kepuasannya karena adanya orang lain yang menggunakan produk yang sama. Kita akan melihat kasus pertama penyediaan barang publik yang telah dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten kota. Yang pertama, identifikasi barang-barang publik yang ada di lingkungan pemerintah kabupaten kota di mana Anda tinggal. Jadi, maksudnya di sini Anda mengidentifikasi barang-barang publik yang ada di lingkungan tempat Anda tinggal di Kabupaten Kepulauan Sangihe, ya. Identifikasi. Silakan, ini anggaplah sebagai tugas. Yang kedua, identifikasi siapakah penyedia barang-barang publik tersebut. Apakah pemerintah atau swasta? Kemudian yang ketiga, menurut Anda apakah penyediaan barang-barang publik tersebut tepat, efisien bagi pemerintah? Kemudian Anda menjelaskan mengapa demikian. Jadi ini merupakan tugas, silakan Anda cari ya. Ini tidak terlalu sulit. Saya berharap kepada Anda untuk bisa melakukan analisa ya dari penyediaan barang publik yang ada di sekitar kita, terutama di daerah kita ini ya. Nah, untuk kedua tentang penyediaan barang publik yang belum dilaksanakan oleh kabupaten kota, artinya yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Yang pertama, Anda mengidentifikasi barang-barang publik yang seharusnya ada di lingkungan pemerintah kabupaten di mana Anda tinggal, namun barang publik tersebut saat ini belum tersedia. Seperti apa? Silakan Anda jelaskan. Kemudian menurut Anda siapakah sebaiknya menyediakan barang-barang publik tersebut? Apakah pemerintah atau swasta? Jadi atau perusahaan individu ya. Yang ketiga, kendala-kendala apakah yang dihadapi sehingga penyediaan barang-barang publik tersebut sampai saat ini belum terrealisir ya. Saya berharap kepada Anda tinggal mengerjakan dua kasus tersebut ya, kumpulkan ya, silakan Anda upload di WA ya, di WA grup, silakan Anda jawab dan saya harap Anda mengerjakannya dengan baik. Oke. Dengan demikian pertemuan kali ini sampai di sini, kita bertemu pada sesi selanjutnya. Jaga jarak, jaga kesehatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari sumaha.